Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat Ananda semuanya yang menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Pada hari ini saya akan coba memaparkan terkait dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan di pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih konsep dasar hukum ketenagakerjaan yang meliputi tujuan, landasan hukum, dan azas-azas ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan hukum ketenagakerjaan itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ya. Jadi ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini ada sedikit typo ya dalam penulisan undang-undangnya, nanti Ananda bisa sesuaikan saja. Tujuan hukum ketenagakerjaan itu adalah pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Jadi tujuan hukum ketenagakerjaan ini adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja, kemudian bagaimana memberdayakan mereka dan mendayagunakan mereka secara maksimal dan sesuai dengan azas-azas yang manusiawi ya, sesuai dengan hak-hak dasar yang melekat pada para tenaga kerja ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Jadi dengan adanya hukum ketenagakerjaan ini akan mengatur bagaimana agar kesempatan kerja bagi setiap warga negara itu betul-betul terpenuhi dan terjamin ya, sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan juga tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja seperti perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan upah, berkaitan dengan waktu cuti, kemudian jaminan sosial, dan juga hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan para tenaga kerja. Dan juga ini juga akan memberikan perlindungan kepada pekerja berkaitan dengan hak-hak mereka dalam menyuarakan pendapat mereka dalam lingkungan kerja. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini merupakan salah satu tujuan utama kenapa orang bekerja, karena memang untuk mendapatkan upah, gaji untuk kehidupan, keberlanjutan hidup si pekerja dan keluarganya. Kemudian mengenai konsepsi hukum ketenagakerjaan, sebelum kita melihat konsepsi hukum ketenagakerjaan yang sudah disampaikan atau sudah digagas oleh para ahli mengenai apa itu hukum ketenagakerjaan, kita lihat dulu bahasa atau asal peristilah dari ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi ketenagakerjaan itu pertama berasal dari kata dasar tenaga kerja, kemudian diafiksasi, kemudian diberikan imbuhan ke dan an. Jadi ketenagakerjaan. Jadi ketenagakerjaan ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan seseorang dengan seseorang yang bekerja dengan pemberi kerja, dan juga hubungan hukum antara si pekerja dalam ruang lingkup pekerjaannya. Jadi hubungan yang berkaitan dengan hubungan hukum ketenagakerjaan. Jadi mengenai siapa itu tenaga kerja, mengenai definisi siapa itu tenaga kerja, kita bisa merujuk di dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita lihat definisi tenaga kerja adalah setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam melakukan pekerjaan, karena adanya hubungan pekerjaan di dalamnya, karena adanya perintah dan dia melakukan suatu perintah tersebut untuk melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kita merujuk pada pendapat para ahli mengenai apa itu hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Kita bisa merujuk di antaranya pendapat para ahli, yaitu Bapak Sutikno. Beliau menjelaskan bahwa hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan atau berada di bawah perintah pimpinan orang lain yang langsung berkaitan dengan hubungan pekerjaan. Nah, kemudian kita lihat pendapatnya Bapak Imam Sopomo.
beliau berpendapat bahwa hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan merupakan himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Jadi seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian saat seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Jadi hukum tertulis maupun tidak tertulis, bisa tertulis maupun tidak tertulis ya, tapi mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dalam hubungan pekerjaan. Kemudian ketiga, menurut M.J. Levenbach, ia menyatakan bahwa hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang berkenaan dengan hubungan-hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dengan keadaan penghidupan yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja. Kemudian menurut Halim, beliau berpendapat bahwa hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang diindahkan oleh semua pihak, baik buruh dan juga majikan. Diindahkan di sini maksudnya adalah harus ditaati ya. Jika kita merujuk dari beberapa pendapat ahli yang sudah saya quote di atas, bahwa semua ahli itu sepakat bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tujuannya apa adalah untuk mengatur hubungan kerja antara si majikan atau pemberi kerja, si pemberi perintah kerja, dan juga orang yang berada di bawah perintah tersebut. Yang ini adalah dia pekerja, dia sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menerima upah atau gaji pembayaran ya. Jadi sudah sepakat mereka bahwa hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menyusun hubungan-hubungan kerja, hubungan-hubungan hukum di bidang pekerjaan. Nah, kemudian kita melihat mengenai sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Ini ada beberapa regulasi. Jadi hukum ketenagakerjaan ini tidak hanya terdiri dari satu undang-undang saja, tapi juga ada undang-undang terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Ya, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu merupakan induk peraturan yang mengatur mengenai hukum ketenagakerjaan. Kemudian ada perubahan, ya, ada beberapa perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang kemudian sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Khususnya diatur dalam klaster bab 4 tentang ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai larangan dan tindakan segera penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 99 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai penghapusan kerja paksa. Jadi ini beberapa peraturan hukum yang mempunyai relevansi terhadap pengaturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi rujukannya tetap pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi memang bersifat lintas sektoral pengaturannya mengenai hukum ketenagakerjaan ini. Kemudian kita masuk mengenai sifat hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Ya, pertama, sifat hukum ketenagakerjaan. Dia bersifat mengatur dan memaksa. Apa itu mengatur? Mengatur bahwa hukum ketenagakerjaan itu memuat aturan-aturan hukum yang sifatnya tidak bersifat memaksa. Jadi direkomendasikan, diharuskan, tapi tidak bersifat memaksa, tidak menjadi kewajiban mutlak harus dilaksanakan. Mengenai tidak adanya keharusan perjanjian kerja, misalnya perjanjian kerja tidak harus tertulis, bisa saja dilakukan secara lisan, tergantung kesepakatan para pihak. Ya, jadi tidak dipaksakan, ya. Kemudian tidak adanya ketentuan hukum yang mewajibkan pengusaha untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Jadi pengusaha itu nggak wajib membuat organisasi pengusaha atau terlibat dalam organisasi pengusaha atau membentuk organisasi perusahaan, ya, pengusaha khususnya. Jadi bila tidak bersifat memaksa, ya berarti memang bisa dilakukan, bisa dipenuhi, bisa tidak, karena memang bersifat mengatur. Ini lebih pada berada dalam aspek hukum privat, ya, kesepakatan para pihak, misalnya perjanjian, ya, mengatur. Kemudian sifat memaksa. Umumnya ketentuan ini dibuat karena berada dalam ranah
publik, ada kepentingan masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sehingga harus diatur bersifat memaksa oleh negara. Seperti ketentuan mengenai pengupahan, ketentuan mengenai tunjangan, ketentuan mengenai PHK, pesangon, dan hak-hak lainnya. Kenapa ini pemerintah harus mengatur dan kenapa pemerintah harus mengintervensi terkait dengan kebijakan-kebijakan khususnya terkait dengan pengupahan dan PHK? Karena ini berkaitan dengan hak-hak ekosop, hak-hak dasar manusia, hak-hak asasi manusia. Jika negara tidak ikut mengintervensi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan, keberlanjutan hidup para pekerja, maka negara dianggap lalai atau abai dan akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak pekerja yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, kita selanjutnya melihat apa sih fungsi hukum ketenagakerjaan? Ya, ada dua fungsi besar yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan ini, yaitu fungsi untuk mengatur hubungan yang serasi antara semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, antara semua pihak. Pihak yang ada dalam hubungan kerja itu umumnya adalah pihak pengusaha atau pemberi kerja atau memberi pekerjaan, dan juga pihak yang bekerja, pihak yang berada di bawah perintah si pemberi kerja, ya, atau pekerja. Ya, jadi mengatur hubungan yang serasi harus eligible, harus selaras, tidak boleh adanya ketimpangan ya antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi harus serasi biar hubungan kerja itu bisa tercipta secara harmonis. Kemudian hukum ketenagakerjaan itu berfungsi untuk menjadi sarana pembaruan masyarakat dalam menyalurkan manpower atau tenaga kerja yang ada yang tersedia ke arah untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan. Karena pembangunan ketenagakerjaan atau manpower ini merupakan salah satu penentu pembangunan ekonomi nasional Indonesia khususnya. Karena kalau tidak ada tenaga kerja, bagaimana akan menghasilkan produk barang dan jasa yang mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga kebutuhan internasional. Oke, selanjutnya azas-azas hukum ketenagakerjaan. Ini penting. Azas-azas ini harus kalian pahami. Apa itu azas? Azas itu kan landasan filosofis, landasan panduan yang bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan hubungan-hubungan kerja. Azas-azas hukum ketenagakerjaan itu hanya satu yang harus diingat, yaitu azas keterpaduan, ya, melaksanakan hukum ketenagakerjaan melalui kerjasama lintas sektoral atau instansi. Ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi yang mengatur mengenai hukum ketenagakerjaan ini tidak hanya satu instansi, tidak hanya Disnaker, tapi ada juga instansi-instansi lainnya. Ada BPJS, ada Kementerian Sosial juga, kemudian ada juga kementerian-kementerian lista sektoral yang lainnya yang berkewajiban untuk mengatur mengenai hubungan-hubungan kerja, ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.